Marco mengajak Dania makan di sebuah restoran bintang 5. Setelah perdebatan panjang dengan David dan mengharuskan Marco mengadakan pesta pernikahannya dengan Dania, harus setelah David selesai dengan puasanya. Si bos benar-benar keterlaluan. Gerutu Marco masih merasa sedikit sebal. Sabar sayang, mungkin itu juga keputusan yang terbaik untuk kita. Ingat bahwa bosmu itu adalah kakakku. Pastinya dia tidak ingin hanya pesta pernikahan biasa untuk kita. Apalagi kamu udah seperti saudaranya sendiri kan? Ucap Dania memberikan semangat. Ya, baiklah, aku menurut aja. Kemarin kamu yang minta untuk cepat menikah. Makanya aku mau meminta izin si bos. Dan sekarang kamu malah membelanya ketika putusan si bos tapi tidak bisa diganggu gugat. Dania hanya tergagah mendengar ocehan dari calon suaminya itu. Tiba-tiba matanya melihat seseorang yang sangat dia kenal sedang masuk ke dalam restoran bersama dengan gadis di sampingnya. Bukankah itu Danis? Dia bersama dengan asisten Stella kan? Ucap Dania menunjuk ke arah Danis dan Lula. Sepertinya saudara kembarmu itu udah menemukan pengganti Nona Stella, sayang. Jawab Marco. Ya, mudah-mudahan aja mereka berjodoh. Sepertinya Lula itu gadis baik-baik yang bisa membuat Danis berubah nantinya. Jawab Dania tersenyum. Sepertinya keduanya udah memiliki tambatan hati masing-masing. Pagi hari di awal musim semi, Stella menatap dirinya di depan cermin dengan hanya memakai bra dan celana training. Dengan senyuman manis di bibirnya, dia memandang perutnya yang udah terlihat buncit itu, meski usia kandungannya baru menginjak usia 3 bulan. Ya, saat ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh David, yaitu buka puasa. Selama 2 bulan lebih, David benar-benar menepati janjinya untuk tidak menyentuh Stella. Demi menjaga kedua baby twins mengharuskan David menjalani protokol dari dokter. Hampir setiap malam David berusaha diri untuk menahan hasratnya untuk tidak menyentuh Stella. Apalagi dengan bodi istrinya yang sedang hamil itu tambah terlihat seksi di mata David. Hanya melihat tubuh indah Stella bisa membuat junior David bangun dan meronta. Apalagi kalau sampai menyentuhnya, bisa dipastikan meminta yang lebih lagi. Maka dari itu untuk menahan hasratnya, selama ini David akan tidur jika istrinya itu udah terlelap lebih dulu. Pagi itu Stella dan David baru aja lari pagi di area Manson. Memang semenjak pulang dari rumah sakit waktu itu, Stella tinggal di Manson sampai sekarang. David yang baru aja keluar dari dalam kamar mandi setelah membersihkan diri itu, melihat sang istri yang sedang mengelus perutnya sambil bercermin. Sangat cantik dan seksi dengan rambut Stella yang dikucir kuda itu. David tersenyum dan melangkah mendekati sang istri. Stella sedikit terkejut ketika ada tangan yang melingkar di perut buncitnya itu. David memeluk Stella dari belakang dan mencium bahunya beberapa kali. Stella memejamkan matanya ketika menikmati sentuhan tangan David yang membelai perutnya dengan sangat lembut. Jujur, gadis itu sebenarnya juga sangat merindukan sentuhan dari David. Sayang, lihatlah baby twin, sepertinya mereka sangat suka aku belai. Sepertinya mereka udah sangat merindukan dedinya. Ucap David berbisik di telinga Stella. Hembusan napas David terasa hangat dan menggoda. Stella menginginkan sesuatu yang lain, sebuah sensasi dan sentuhan yang lebih intim dari suaminya itu. Bukan hanya baby twins yang merindukan Daddy, maminya juga udah sangat merindukan belayan Daddy. Jawab Stella merona. Tentu saja hal itu menjadi lampu hijau untuk David. Rasa rindu akan kehangatan dan kenikmatan surgawi milik sang istri sepertinya sudah mendapatkan persetujuan. Selama ini Stella memang tidak pernah meminta kepada David. Biasanya selalu David yang mendominasi dan menginginkan lebih dulu. Sehingga mendengar ucapan Stella yang juga menginginkannya, tentu aja tidak akan ditunda lebih lama lagi. David terlihat belum puas dengan permainannya tadi pagi bersama sang istri. Di kantor, pria itu sedari tadi tidak berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Yang David pikirkan saat ini adalah wajah cantik Stella. Sore itu David langsung bergegas pulang ke Manson karena udah sangat merindukan Stella. Tidak ada yang bisa membuat hatinya berbunga-bunga selain istrinya yang cantik jelita itu. Stella memang cantik dan menawan. Semua orang udah tahu akan hal itu. Membuat David selalu tidak tenang bila istrinya itu harus pergi keluar rumah sendirian. Sayang, aku pulang.
seru David saat sudah sampai di apartemen. Kenapa berteriak sih sayang? Aku masih bisa dengar kok, jawab Stella dari arah dapur. David langsung memeluk Stella dan mencium seluruh wajah cantik istrinya. Sebenarnya ada apa sayang? Aku kangen banget sama kamu yang seharian ini sampai tidak fokus kerja. Kangen baby twin juga. Jawab David mengelus perut Stella yang udah terlihat besar itu. Malum aja karena Stella mengandung bayi kembar, menjadikan perutnya lebih besar dari usia kandungan yang semestinya. Ingat sayang, seminggu lagi adalah acara pernikahan Dania dan Marco. Kita harus memberikan hadiah yang cocok untuk mereka. Selama ini Marco sangat membantumu dalam hal apapun. Jadi kita harus memberikan hadiah yang tepat untuk mereka, ucap Stella. Kamu tenang aja sayang, aku udah menyiapkan hadiah khusus untuk Dania dan Marco, sebuah tiket bulan madu ke Maldives. Biarlah Marco dan Dania menikmati bulan madunya selama 2 minggu. Aku akan memberikan liburan yang panjang untuk mereka berdua, jawab David mencium pipi istrinya. Kamu memang suami terbaik sayang. Stella mengajak rambut David kemas. Jangan diacak-acak dong sayang, nanti kalau tampak ganteng gimana? Ucap David bergaya. Idih, pede banget sih calon Daddy. Stella mengacak rambut David kembali. Mominya baby twins. Seru David menggendong sang istri karena gemas. David membawa Stella ke atas ranjang dan langsung menidurkannya. David mencium bibir sang istri dan memegutnya lembut. David langsung mencium seluruh inci tubuh Stella dengan penuh nafsu. Rasa candu yang memikat hati dan jiwa kelelakian David menjadi meronta kalau melihat tubuh seksi Stella. Daddy akan masuk dengan pelan-pelan, bisik David di telinga sang istri. Stella tersenyum dan langsung mengalungkan tangannya ke leher David. Dania dan Marco memang sepakat akan melakukan pernikahan secepatnya setelah diketahui bahwa Dania telah positif hamil. Tentu saja berbagai persiapan dadakan akan mereka lakukan. Marco membelikan sebuah gaun indah untuk Dania. Pria itu ingin menjadikan Dania ratu dalam hidupnya selamanya. Sayang, aku harap kamu menyukai gaun ini. Sebentar lagi kita akan menikah dan mengikat janji sehidup semati. Aku tidak menyangka akan bisa mencintai seorang wanita dan menjadikan pendamping hidup. Aku sangat mencintaimu Dania, ucap Marco. Memang, perjalanan seorang Casanova seperti Marco akan berhenti saat ia menikah nanti, menemukan cinta sejati dari seorang wanita yang bernama Dania. Dania tersenyum menatap Marco sambil berkaca-kaca. Dia juga tidak menyangka perjalanan hidupnya bisa menjadi semanis ini. Menemukan cinta sejatinya yang benar-benar membuat hidupnya lebih berwarna. Terima kasih sayang, aku juga sangat mencintaimu, jawab Dania menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan haru dan bangga. Kehadiran sang buah hati yang sedang tumbuh di rahimnya juga semakin membuat Dania merasakan cinta yang besar dari Marco. Marco menarik tengkuk Dania dan mencium bibirnya lembut. Memasukkannya, Dania membalas dengan saling bertukar saliva. Tentu saja hamil anak siapa lagi kalau bukan Marco. Setiap malam selalu lembur dan olahraga di atas ranjang. Dania bahkan sudah tinggal di apartemen Marco semenjak 2 bulan yang lalu. Merasa semakin punya rasa tanggung jawab yang besar, Marco ingin segera menikahi kekasihnya dan calon ibu dari anaknya. Setelah seminggu kemudian, berbagai persiapan udah dilakukan sempurna. Dekorasi gedung yang sangat mewah dengan gemerlap lampu yang digantung dan juga bunga-bunga asli di berbagai sudut. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Marco dan Dania. Mereka berdua akan melakukan janji suci di hadapan Tuhan. Disaksikan banyak orang karena pesta resepsi langsung digelar setelah acara pemberkatan. Selamat berbahagia Dania, Marco. Aku ikut senang. Akhirnya kalian bisa hidup bersama, ucap Stella memberi selamat kepada kedua pengantin baru itu. Terima kasih Stella. Terima kasih Nona, ucap Marco. Jangan panggil aku Nona lagi dong. Sekarang kan kamu adalah saudara iparku. Jadi cukup panggil Stella saja Marco, ucap Stella.
Iya betul yang dikatakan istriku. Sekarang kita ini adalah keluarga. Selamat ya Marco dan ya. Aku harap kalian bisa menjalani kehidupan baru dengan harmonis dan penuh cinta. Ucap David menepuk bahu Marco. Terima kasih bos. Aku juga ingin kita semua bisa hidup bahagia sampai ajal memisahkan kita. Aku harap anak-anak kita nanti juga bisa menjadi kebanggaan untuk kita semua. Bisa saling menyayangi sampai kapanpun tanpa ada yang bisa memisahkan. Jawab Marco. Dasar so bijak. Gerutu Dania yang membuat semua orang tertawa mendengarnya. Jadi Stephen dan Mami Alia juga memberikan selamat kepada Marco dan Dania. Danis dan Lola juga sudah memberikan selamat kepada kedua pasangan pengantin yang sedang berbahagia itu. Lola, kalau kamu menikah nanti, ingin acara resepsi pernikahan dengan konsep apa? Bisik Danis setelinga Lola. Lola yang mendengar hal itu langsung menghindar seketika. Wajah Danis begitu dekat sampai napasnya pun terasa di pipi Lola. Kenapa kamu bertanya seperti itu padaku? Aku juga belum tahu kapan aku menikah. Yang pasti aku ingin menikah dengan pria yang kucintai dan mencintaiku. Bertanggung jawab dan tidak mempermainkan hati wanita. Memangnya kenapa Danis? Ucap Lola. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya aja. Jawab Danis mengalihkan pandangannya. Aku ingin kalau nikah nanti konsep pernikahanku seperti seorang putri Cinderella. Tapi tentu saja itu tidak mungkin kan? Ucap Lola terkekeh. Danis hanya diam tidak menjawab. Dan malam ini, acara resepsi pernikahan Marco dan Dania berjalan dengan lancar. Tanpa terpancar kebahagiaan di wajah mereka. Yang pasti semua ini adalah langkah awal untuk memulai hidup baru untuk mereka yang udah berpasangan. David dan Stella, Marco dan Dania sudah mempunyai baby yang akan mereka tunggu kehadirannya. Sedangkan Danis masih betah melajang dan hanya bisa melihat kebahagiaan para saudaranya itu. Nih, biar nggak galau, seru Lola memberikan sebuah cup es krim kepada Danis. Ayo kita ikut ke sana, kumpul-kumpul sama keluarga besar. Masa cuma menyendiri di sini sih? Ucap Lola menarik lengan Danis sambil tersenyum senang. Danis menatap wajah polos Lola dengan senyuman yang mengembang di bibirnya. Ada sedikit perasaan aneh yang dia rasakan saat Lola menggenggam tangannya itu. Lola, batin Danis tersenyum. Selesai. Tamat.